Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari mobil pengangkut daging celeng ditangkap di Bakahuni, Lampung. Ada mobil pengangkut daging celeng ditangkap di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Timbul dari hati saya, kenapa ada larangan mengangkut daging celeng atau daging babi hutan? Negara tidak pantas melarang daging celeng baik untuk dimakan dan diangkut, karena alasannya pertama, peminat makan daging celeng pada umumnya beragama non-muslim, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Hanya beragama Islam yang haram untuk makan daging celeng tersebut. Mendapatkan daging celeng lewat berburu sangat menguntungkan bagi para petani. Kalau mereka berburu sampai ke tengah hutan untuk memburu daging babi hutan tersebut. Babi hutan atau celeng sering merusak ladang para petani untuk makan makanan seperti tanaman, ubi, sayur-sayuran, semua dirusaknya, sehingga menguntungkan para petani kalau ada pemburuan daripada babi hutan tersebut atau celeng tersebut. Menambah penghasilan masyarakat kecil, mulai pemburu, ada penghasilannya, pengepul, pengangkut, dan penjual daging celeng tersebut, semua sifatnya ekonomi lemah, dan termasuk meningkatkan penghasilan mereka untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Para petani senang perburuan babi celeng atau babi hutan, mengurangi hama celeng atau babi hutan atas pertaniannya tersebut. Harapan saya, larangan perdagangan daging celeng dicabut saja, baik untuk dimakan dan diangkut. Akibat dilarang perdagangan daging celeng atau babi hutan, untuk kelancaran pengangkutannya, mengelabui petugas dengan dioplos atau dicampur dengan daging celeng dicampur dengan daging sapi yang lainnya agar lolos dari pemeriksaan petugas. Itulah yang saya lihat ini. Jadi harapan saya, pemerintah jangan melarang perdagangan babi celeng tersebut, babi hutan tersebut, karena itu menghasilkan pendapatan daripada masyarakat kecil, terutama petani juga, menjaga ladangnya tidak dirusak oleh babi hutan tersebut. Nah, itulah yang saya lihat permasalahannya. Perburuan babi hutan ini atau celeng ini sebenarnya tugas pemerintah ini menghilangkan hama pertanian, tetapi karena tenaganya kurang dibiarkan saja. Pemerintah bertindak, jadi seharusnya pemerintah bertindak kalau ingin aman dan semua aman. Seharusnya pemerintah yang memburu daripada babi hutan tersebut agar tidak merusak pertanian masyarakat. Karena dia kalau sudah merusak pertanian masyarakat, banyak yang rugi. Tanahnya digali, dikorek-korek, dan lain sebagainya. Tanaman ubinya rusak, dan tidak ada hak yang bisa dinikmati lagi. Hilang semua. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi di sini pemerintah bertindak diskriminatif. Menjual daging kerbau boleh, dan kambing boleh, tidak dilarang. Sedangkan membawa daging celeng dilarang, kecuali makan daging celeng berbahaya, bila dimakan bisa mati, wajar dilarang. Padahal negara Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi harapan saya, pemerintah tidak melarang makan daging celeng dan mengangkutnya, karena sudah ada peminatnya tertentu, terutama umat non-muslim. Jadi karena dilarangnya daging celeng ini, akhirnya terjadilah permainan di sana, yaitu para supir pada mengangkut daging itu, dia sengaja untuk mengelabui petugas, mengoplos, mencampur atau antara daging celeng dengan daging sapi, seakan-akan
yang diangkut tersebut adalah daging sapi, bukan daging celeng, sehingga sampai nanti bisa lolos dia dari hasil pemeriksaan tersebut. Tetapi kalau sudah tidak dilarang kan sudah bebas, tidak ada lagi main dia tipu-tipuan dengan aparat penegak hukum. Nah, itulah yang saya lihat. Ya, harapan saya pemerintah tidak melarang makan daging celeng dan mengangkutnya karena sudah ada peminatnya tertentu, terutama umat non-muslim. Nah, itu perlu kita hargai, di mana negara kita berlandaskan Pancasila, di mana setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Dan tentu jangan kita melarang kebiasaan orang non-muslim ini makan daging celeng, karena itu tidak dilarang oleh agamanya, kecuali umat muslim. Sudah jelas dilarang dalam Al-Quran makan daging celeng, yaitu wajar dilarang, tetapi jangan ikut dilarang kepada agama lain yang senang makan daging celeng tersebut. Padahal dalam pemburuan daging celeng tersebut meningkatkan penghasilan ekonomi daripada masyarakat kecil, terutama petani, di mana petani kalau sudah diburu itu babi celeng tersebut akan mengurangi hama, merusak daripada pertanian tersebut. Jadi harapan saya pemerintah tidak melarang makan daging celeng dan mengangkutnya karena sudah ada peminatnya tertentu, terutama umat non-muslim yang dilandasi dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.